Salam, perkenalkan nama saya Esmanenot Ek, NIM 10220210145, kelas D, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan meringkas materi mata kuliah profesi pendidikan. Bab 2, Pendidikan Anak Usia Dini. A. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Yang pertama, pendidikan adalah usaha dasar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Hal ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta kepribadian bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian PAUD. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menggunakan istilah prasekolah untuk maksud sama. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0-6 tahun, diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan, kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi atau bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh berkembang serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD.
Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal terbentuk Taman Kanak-kanak atau TK, Raudhatul Atfal atau RA, dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB, Taman Penitipan Anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat. PAUD informal yaitu pendidikan keluarga lingkungan termasuk homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan pastelosing adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka 5-6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat, taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. PAUD adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun. Alasan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Perhatikan akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini sudah ada sejak lama diungkapkan oleh para tokoh PAUD seperti Pastalozzi, Froebel, Mensterosi, termasuk tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Ada 2 alasan yang sangat kuat mengapa pendidikan anak usia dini penting untuk diduduki, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasikan. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali Sang Pencipta sekitar 100 hingga 200 militer saraf dalam 2 belahan otak. Masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda-beda. Belahan kiri bercirikan logis, rasional, dan anatik, sedangkan belahan kanan bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. Kedua belahan otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optimal, butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. 2. Berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Dewasa ini syarat usia seorang anak masuk sekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun. Diprioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang. Tujuan PAUD. Tujuan PAUD untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi sosial, emosi, dan nilai-nilai agama moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Landasan hukum pelanggaran PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 ayat alinea 4, yaitu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 3. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengarahan dalam rangka pengembangan pribadinya. 4. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. PAUD adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Developti e praktik.
DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan tentang kurikulum pendidikan bagi anak usia di bawah 8 tahun. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesusilaan jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak dan bagaimana karakteristik perkembangan mereka. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbangunnya seluruh potensi diri anak. Yang kedua, adanya keterkaitan integritas pembelajaran dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, pendekatan berpusat pada siswa. Yang keempat, penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil tetapi juga proses. Yang kelima, belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. Yang keenam, memberikan pengalaman. Dan yang ketujuh, mampu menumbuhkan minat belajar anak. Sekian materi dari saya. Terima kasih.